Berjalan santai atau duduk di tepi pedestrian adalah salah satu cara para wisatawan menikmati kota Yogyakarta. Beberapa di antaranya juga ada yang menyewa jasa foto dengan mengenakan baju adat Jawa. Inilah suasana kota Yogyakarta, khususnya di Jalan Malioboro. Lokasi ikonik di Yogyakarta ini ramai dipadati wisatawan sejak Sabtu siang. Kumpul sama keluarga aja di Jogja. Kesannya di Malioboro seperti apa, Mbak? Rame, emang kepingin banget kemari. Karena kan katanya seru ya jalanannya ya, dari ujung ke ujung gitu. Walaupun jauh tapi nggak berasa capeknya. Sejumlah kendaraan pun mulai meramaikan Jalan Malioboro. Selain duduk atau jalan di pedestrian, wisatawan juga dapat menyewa angkutan tradisional andong untuk berkeliling kota. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Kawasan objek wisata Lembang juga dipadati ribuan kendaraan pemirsa. Satlantas Polres Cimahi memberlakukan sistem one way secara situasional. Kepadatan kendaraan wisatawan terlihat di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat sejak Sabtu pagi. Kendaraan asal Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan nasional tersebut. Kepadatan terpantau dari Jalan Setiabudi Bandung menuju Lembang. Peningkatan volume kendaraan ini dipicu oleh wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang. Guna mengantisipasi kemacetan yang semakin panjang, Satlantas Polres Cimahi memberlakukan sistem satu arah, baik dari arah Bandung menuju Lembang atau sebaliknya. Kepadatan kita seperti biasa kita mainkan semi one way, di mana di jalur-jalur padat kita prioritas untuk menarikkan mereka untuk mengurangi kepadatan. Yang sudah kepadatan dengan kepadatan itu di Simpang Betri dan di Panorama. Nah itu pun sudah kami plotting untuk saudara-saudara di persimpangan jalan yang menjadi titik-titik kepadatan. Diprediksi kepadatan kendaraan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur minggu besok. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi lalu lintas di beberapa daerah terkait libur panjang akhir pekan, kita akan memantau CCTV dari NTMC Polri di sejumlah titik pusat keramaian. Di sisi kiri atas layar, ini merupakan simpang Pancoran Jakarta Selatan. Nampak ramai lancar pemirsa, kemudian di sebelah kanan atas ini merupakan Pospol Simpang Cileunyi Bandung, nampak ramai lancar. Sementara di Pospol Taman Safari Bogor di kiri bawah layar televisi Anda juga nampak ramai lancar. Sementara itu di Malioboro Yogyakarta di kanan bawah layar televisi Anda ini nampak ramai dipadati oleh kendaraan dan juga para pengunjung yang sedang berwisata di kawasan Malioboro. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau Menteng Atas, Jakarta Selatan Sabtu siang. Dalam video, kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga mengalami rusak parah. Menurut salah satu korban, peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau tiba-tiba menabrak dua bangunan toko dan satu sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau mengalami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan satu sepeda motor rusak parah. Satu orang juga dikabarkan mengalami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga mengalami luka-luka. Mobil itu kenceng dari sana, belok ngebuang ke kanan. Pengakuan sopir, remnya nggak berfungsi. Remnya belum itu bang. Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, polemik lonjakan tarif sewa kios di kawasan Plaza 2 Blok M, Jakarta Selatan masih terus ditelusuri. Kenaikan yang hampir 4 kali lipat ini membuat puluhan kios pindah lokasi dan menutup usahanya. Tarif tinggi sewa kios di Blok M membuat pedagang kabur dari wilayah tersebut. Kawasan distrik Blok M pun tak lagi seramai saat pertama kali dimulai. Sejumlah gerai memutuskan angkat kaki meninggalkan Blok M. Kondisi ini membuat pengunjung Blok M khawatir kawasan legendaris tersebut akan menghilang identitasnya. Karena bagi sebagian warga Jakarta, distrik Blok M bukan sekedar tempat mencoba kuliner atau transit, melainkan ruang hidup yang unik di mana beragam tenan mulai dari UMKM hingga merek besar ada di dalamnya. Menanggapi hal ini, Pramono Anung menegur Direktur Utama MRT Jakarta terkait tarif sewa kios yang kini melonjak naik. Nanti apa yang menjadi kesepakatan antara para pedagang dengan MRT kalau di tempat ini ya. Sementara kalau di atas saya tidak memperbolehkan kalau kemudian menagih melebihi apa yang menjadi kesepakatan. Jadi kan itu batas bawahnya 300.000, batas atasnya 1,5 juta. Katanya ada yang lebih dari itu. Ada yang sampai 15 juta itu benar Pak? Saya nggak tahu ya, tapi katanya. Pramono juga menyoroti kerjasama MRT dengan salah satu koperasi dan meminta agar kerjasama tersebut dihentikan jika tarif sewa para pedagang tidak bisa disesuaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Yang pertama, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian periode 2019-2023, ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal pemerasan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Yassin dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Kedua, Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2023. Johnny divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS. Ketiga, Idrus Marham, Menteri Sosial periode Januari hingga Agustus 2018. Idrus tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau 1. Dia divonis 3 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Keempat, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014 hingga 2019. Imam dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas kasus suap dana hibah KONI. Kelima, Juliari Batubara, Menteri Sosial periode 2019 hingga 2020. Juliari dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ia terbukti terlibat korupsi dana bansos COVID-19. Keenam, Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi impor gula dan divonis 3,5 tahun penjara, namun kemudian mendapat pengampunan dari Presiden. Ketujuh, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2024. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan atau pengadaan laptop periode 2019 hingga 2022.